semuanya di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di program kesayangan kita, Renungan SMGM. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, sang pengarang Injil. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus memilih ke-70 murid lainnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Perutusan adalah sebuah tugas yang diterima oleh seseorang. Siapapun dia, apapun jabatannya, kedudukannya, statusnya, pasti akan menerima sebuah tugas perutusan. Sebagai orang yang beriman Katolik, kita menerima tugas perutusan sejak kita dibaptis masuk dalam gereja Katolik. Kita dibaptis untuk diutus. Maka dari itu, tanpa terkecuali, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita semua dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Bukan hanya para rasul, bukan hanya para murid Yesus di zaman Yesus dahulu, tetapi kita semua umat Katolik, umat yang beriman, kita semua dipanggil dan juga menerima perutusan dari Tuhan. Menjadi seorang utusan, menjadi murid Tuhan, dan menjalankan tugas perutusan, mewartakan kabar gembira, tentu kita harus mengikuti larangan-larangan dari Tuhan. Seperti tadi dalam bacaan Injil, Tuhan melarang para muridnya untuk tidak membawa pundi-pundi ataupun memakai kasut dan juga lain-lainnya. Terus apa larangan Tuhan bagi kita para pengikutnya pada zaman ini? Apakah kita juga mengikuti para murid zaman dahulu yang tidak membawa pundi-pundi, tidak memakai kasut, ataupun membawa makanan? Tentu tidak. Tapi larangan-larangan Yesus tentu dalam hal lain. Dan menjadi orang utusan, kita harus menjauhi, kita harus meninggalkan larangan-larangan itu. Jangan sampai apa yang dilarang oleh Tuhan kita lakukan.
Tetapi marilah menjadi utusan Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan pesankan, dan apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Tentu kita semua tahu bahwa ajaran Tuhan adalah ajaran cinta kasih, ajaran kedamaian, ajaran kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab. Maka dari itu, marilah di setiap menjalankan tugas perutusan, di mana saja dan kemana saja, marilah kita senantiasa membawa apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yakni cinta kasih, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab dalam setiap tugas perutusan kita. Mari kita semua dengan siap sedia menjadi utusan Tuhan, membawa warta sukacita kerajaan Allah bagi sesama yang kita layani dan kita jumpai. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Suster Maria Dominik PRR yang telah membawakan renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati.